'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that should be mine, mine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasirisari bisairil asma'i wassifati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu dengan syukur yang sempurna, karena syukur yang sempurna inilah nanti yang akan mendapatkan janji di dalam Al-Quran tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita banyak bersyukur, maka insya Allah akan Allah tambah nikmat kepada kita tersebut. Kalau seandainya kita bersyukur dengan syukur yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita malam hari ini bersyukur dengan syukur yang sempurna. Syukur apa? Yaitu syukur karena kita diberikan oleh Allah satu karunia, yaitu dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita ini wajib banyak bersyukur? Karena dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu, dulu dalam riwayatnya ada nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, ada nabi yang minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang sudah dulu dari awal mengikuti pengajian ini, di awal-awal saya pernah menceritakan satu kitab, yaitu kitab Taharatul Qulub yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Darini. Dalam kitab tersebut dituliskan ada cerita, riwayat Allah turunkan lembaran ajaran kepada Nabi Musa. Hanya saja dalam lembaran itu Bapak Ibu, pernyataannya ada, jawaban tidak ada. Pernyataannya banyak, tapi satu pun jawabannya tidak ada. Ada pernyataannya dalam lauh tersebut. Saya contohkan beberapa Bapak Ibu. Dalam lauh itu Nabi Musa ketika dia baca, dia temukan, ketika itu dia tanyakan kepada Allah, ya Allah, ketika aku baca lauh ini, ada satu umat yang engkau jadikan nanti di akhir zaman. Umat itu jadi umat terakhir, tapi jadi umat pertama nanti yang akan masuk ke dalam surga. Baru nanti seluruh umat itu masuk dalam surga, barulah umat-umat lain itu engkau izinkan masuk dalam surga. Apakah itu umatku ya Allah? Kata Nabi Musa. Tapi Allah katakan kepada Musa, bukan Musa, itu umat Nabi Muhammad. Seluruh pernyataan yang ada dalam lauh yang diturunkan kepada Nabi Musa, semuanya jawabannya adalah umat Muhammad, umat Muhammad, umat Muhammad. Maka beruntung sekali kita Bapak Ibu menjadi umat Rasulullah. Kenapa?
waktu itu ketika Nabi Musa itu saking geramnya, saking kesalnya, ketika dia baca lalu itu jawabannya hanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, lalu dia lemparkan laut itu ke atas tanah, lalu dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau begitu ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad ya Allah. Maka turunlah salah satu ayat Al-Quran, qala Musa inni astabaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, bersyukur Musa, sebagaimana Nabi Muhammad diberikan risalah, engkau juga aku berikan risalah. Nabi Muhammad punya umat, kau pun punya umat, maka bersyukurlah kau wahai Musa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jadi wajib kita banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dulu ada Nabi yang ingin masuk menjadi umat Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa umat Nabi Muhammad ini istimewaannya banyak sekali. Bayangkan Bapak Ibu, yang pernah kita ceritakan dalam majlis ini, ada satu umat, kata Nabi Musa, kalau dia makan, belum lagi makanan itu masuk dalam perut, sudah diampuni dosanya. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Cuma makannya mesti dengan betul, ada caranya yang diajarkan oleh Rasulullah. Baru kalau kita makan itu belum lagi makanan masuk dalam perut, Allah ampuni dosa kita. Lalu kemudian Bapak Ibu, karena Nabi Musa ini mukjizatnya bisa berkalam dengan Allah, maka saat itu Nabi Musa itu rindu. Lalu karena rindu ingin melihat Allah, maka disebutkan dalam surat Al-A'raf, saat itu Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk dilihatkan dirinya Allah tersebut, wujudnya Allah tersebut. Tapi apa kata Allah? Wahai Musa, engkau tak bisa melihat aku Musa. Nabi Musa ngotot, maksa. Kata dia, ya Allah, aku setiap hari berkalam, mendengar kalammu ya Allah, tapi kenapa aku tak boleh melihatmu? Tolong ya Allah, lihatkan wujudmu ya Allah. Maka kata Allah, coba kau lihat bukit Tursina tersebut. Kalau dia masih pada tempatnya, aku bertajalli pada bukit Tursina tersebut, maka kau akan dapat melihat aku. Tapi apa yang terjadi, Bapak? Belum lagi Allah bertajalli pada bukit Tursina, baru nampak nurnya, bukit Tursina hancur, dan Nabi Musa pun akhirnya pingsan, tak sanggup. Bapak-bapak nanti kalau punya rezeki, pergi ke bukit Tursina, ambil batunya, mau sekecil ini ataupun sebesar tinju ini, Pak, bawa pulang ke Indonesia, belah dua. Semua batu yang ada di bukit Tursina itu kalau dibelah, di dalamnya itu ada kolom cahaya seperti mani-mani permata. Sebab kami sudah pernah bawa, Dr. Mustafa Umar bawa dari sana, lalu kami belah. Ada beberapa batu dari yang kecil sampai yang besar, di dalamnya ada kolom cahaya. Orang sains menyebutkan, ada apa ini? Tapi orang Islam sudah tahu jawabannya. Apa dia? Dulu Allah pernah ingin bertajalli pada bukit Tursina tersebut. Lalu kemudiannya apa hubungannya dengan kajian kita malam hari ini? Maka kajian kita ini, Bapak Ibu, kalau Nabi Musa meminta kepada Allah untuk berjumpa dengannya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan meminta, tapi diundang oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah dalam satu riwayat agung, yaitu kisah yang agung, yaitu yang terjadi pada bulan Rajab ini, yaitu Isra wal Mi'raj. Jadi saya ingin bahas tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj ini ada hubungannya dengan kajian sholat. Jadi bagaimana sholat itu bisa menembus Sidratul Muntaha? Kajiannya pada Isra wal Mi'raj. Karena Bapak Ibu mohon maaf,
hari ini kita hanya membahas Isra Mi'raj itu dari sisi syariatnya, dari sisi zahirnya, tapi kita kadang-kadang lupa mengkaji Isra wal Mi'raj itu dari sisi hakikatnya, sehingga kita tidak ketemu di mana letak sholat yang sebenar-benar tersebut. Maka itu malam hari ini kita akan coba untuk sedikit membahas tentang Isra Mi'raj, lalu kita nanti sambung dengan kitab kita ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu pada tanggal 27 Rajab, khususnya tahun ke-11 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad itu sedang duduk di Masjidil Haram di Mekah. Saat itu umat Islam itu sedang diboikot. Umat Islam itu banyak ingin dibunuh orang. Umat Islam itu difitnah, ingin diusir dari kota Mekah. Maka saat itu umat Islam itu diuji besar oleh Allah pada saat itu. Tambah lagi istrinya Nabi Muhammad SAW meninggal. Orang yang selama ini dipercaya oleh Rasulullah, kalau boleh dikatakan, kalau tidak karena istri beliau Khadijah, maka Rasulullah itu kesusahan juga untuk menyebarkan Islam. Tapi dalam keadaan Islam itu diboikot, difitnah besar, istrinya meninggal. Lalu tidak lama istri beliau meninggal, paman beliau pula meninggal. Maka dalam keadaan hati yang penuh derita, dalam keadaan hati yang sedih itu, maka dalam tengah malam 27 Rajab itu Rasulullah melakukan khalwat. Rasulullah itu melakukan zikir dengan penuh kekhusyukan. Maka saat itu muncullah salah seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, seolah-olah memenuhi alam semesta ini. Lalu dia membawa kabar kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW itu ingin di-Isra dan Mi'rajkan. Allah itu ingin tunjukkan kekuasaannya pada Rasulullah. Allah ingin tunjukkan kekuasaan Allah itu kepada Rasulullah, supaya hati Rasulullah itu jadi tenang, supaya derita yang dialami oleh Rasulullah itu jadi berkurang. Allah tunjukkan kekuasaannya. Cuma Bapak Ibu, kalau seandainya hanya dikaji secara syariat saja, maka Isra wal Mi'raj ini kita hanya dapat teorinya saja, yaitu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama. Di langit pertama itu berjumpa dengan Nabi Adam, menunjukkan bahwa Rasulullah itu pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Naik langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu lebih tinggi pangkatnya daripada Nabi Yahya dan Isa. Naik langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu lebih tinggi pangkatnya daripada Nabi Yusuf. Naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Naik langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik langit keenam, bertemu Nabi Musa. Naik langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pangkatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi sebelumnya. Meskipun Nabi Muhammad itu Nabi penutup akhir zaman, tapi kemuliaannya melebihi dari seluruh nabi yang ada. Sampai di Sidratul Muntaha, saat itu Rasulullah berjumpa dengan Allah. Lalu nanti disebutkan secara syariat dapat hadiah, namanya sholat. Jadi kalau sekadar dikaji secara syariat saja, maka kita akan ketinggalan hal yang intinya. Tapi kalau Bapak Ibu kaji secara hakikat berkenaan dengan Isra wal Mi'raj tersebut, berangkat kita ambil ayatnya, yaitu surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Di sini Bapak Ibu, Allah itu menyebutkannya tidak dengan asma'nya. Kalau disebut dengan asma'nya, Allahul
Subhanallah, tapi di sini Allah menyebutkannya dengan dirinya sendiri. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Yang maha suci itulah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah tidak menyebutkannya dengan asma'nya Allah, Dia langsung menyebutkannya dengan dirinya. Ini menunjukkan bahwa kejadian Isra Mi'raj ini bukan kejadian sembarangan, bukan kejadian biasa, tapi kejadian luar biasa yang itu ada kaitannya dengan kita. Lalu disebutkan di bagian ujung yang tadi ayatnya, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah tidak sebutkan bi Muhammadin. Subhanallazi asra bi Muhammadin, tidak Bapak Ibu, tapi disebutkan dengan Subhanallazi asra bi 'abdihi. Abdihi itu hamba. Sekarang Bapak Ibu, bisa tidak Bapak Ibu merasakan kita semua ini adalah hamba? Maka itu ayat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita pun punya potensi, kita pun punya cara diberikan oleh Allah untuk di-Isra Mi'rajkan oleh Tuhan. Maka itu ketika kita memahami ayat ini bahwa hamba kita ini juga bisa di-Isra Mi'rajkan, maka itu ketika naik langit pertama itu dipahami melalui jalan hakikat, yaitu kesadaran langit pertama, yaitu kesadaran Adam. Jadi naik langit pertama, yaitu kesadaran langit pertama itu, yaitu kesadaran Adam. Maka Adam itu kesadarannya adalah kesadaran tanggung jawab. Jadi di langit yang pertama tersebut, kalau hari ini kita ingin sampai menembus Sidratul Muntaha tersebut, maka saat itu kita mesti harus naik di kesadaran langit pertama, yaitu tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab yang paling utama itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan yang paling utama itu adalah makrifat Bapak Ibu, mengenal. Maka itu saya sering katakan kepada Bapak Ibu, orang yang kenal kepada Tuhan itu beruntungnya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa beruntung? Saya sudah sering menyebutkan di awal-awal pengajian kita. Saya bilang harimau. Ketika saya sebut kata harimau, satu pun daripada Bapak Ibu tidak ada yang takut. Kenapa? Karena saya sebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan harimau di tengah hutan, tak perlu sebut namanya, Bapak Ibu akan takut, gemetar, lari. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama harimau. Saya sebut api. Waktu saya sebut api, satu pun daripada Bapak Ibu tidak ada yang panas, tidak ada yang terbakar. Kenapa? Karena saya menyebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan api tersebut, tidak perlu sebut namanya, Bapak Ibu akan panas terbakar. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama api tersebut. Maka itu wajar Bapak Ibu, ada orang yang hari ini menyebutkan Allah Akbar di lidahnya, tapi sedikit pun tidak ada getaran dalam hatinya. Kenapa? Karena dia hanya menyebut nama, tidak berjumpa dengan yang punya nama Allah tersebut. Maka itu di langit pertama, kesadaran langit pertama, yaitu kesadaran Adam itu, di situ adalah kesadaran tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kepada Tuhan yang utama itu adalah mengenal dirinya. Dan orang yang sudah kenal kepada Tuhan itu beruntung Pak. Saya contohkan begini Bapak Ibu. Ambil, jangan 10 Pak.
ambil 100 deruk tinta hitam yang pekat, lempar ke tengah lautan. Apa yang terjadi? Tinta hitam yang pekat itu akan bersih, pada akhirnya akan bersih, suci. Kenapa? Karena saking luasnya air lautan, Pak. Kalau Bapak tak percaya, coba saja ambil 1 derung tinta hitam yang pekat, 10 derung, lempar tengah lautan yang luas tersebut. Pada akhirnya nanti tinta hitam yang pekat itu akan bersih, suci. Kenapa? Karena saking besarnya, luasnya air lautan tersebut. Tapi jangan coba-coba ambil 1 botol ini minyak, lempar ke tengah lautan. Minyak ini tidak akan pernah bisa menyatu dengan air. Kenapa? Karena minyak mengaku diri. Kata minyak, akulah aku, kau air, aku minyak. Kau Allah, aku kata dia nafsu, kau pencipta. Kau air, aku minyak. Maka minyak itu menjadi makhluk terasing di antara luasnya air lautan. Kenapa? Karena dia mengaku diri berbeda dengan air. Maka itu Bapak Ibu, bawa 100 derung dosa kita kepada Tuhan. Berjumpa Bapak Ibu, berjumpa dengan Allah yang maha suci, tidak terbatas. Pada akhirnya dosa kita itu akan habis. Tapi mesti berjumpa. Syarat untuk berjumpa itu mesti makrifat. Maka itu di tangga kesadaran Adam tersebut, itu kesadaran tanggung jawab. Maka kita mulai bertanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu mengenal dirinya, Bapak Ibu. Lalu naik ke langit kedua. Secara hakikat naik langit kedua itu yaitu kesadaran langit kedua. Apa dia? Kesadaran Yahya dan Isa. Apa isi kesadaran Yahya dan Isa? Isinya itu adalah taat kepada orang tua. Karena Nabi Yahya dan Nabi Isa ini dikenal sebagai nabi yang dia itu begitu taatnya kepada orang tuanya. Maka kalau kita ingin naik sampai di Sidratul Muntaha tersebut secara hakikat, setelah kita mengenal Tuhan, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan tersebut, maka naik langit kedua, yaitu di kedudukan Yahya dan Isa, yaitu taat dengan orang tua. Bapak Ibu, saya Bapak Ibu kenal dengan ada beberapa orang kawan saya. Dia tidak baik dengan bapak ibunya. Bapaknya dianggapnya seperti orang biasa karena dia merasa dulu bapaknya tidak menyekolahkan dia. Dia merasa bapaknya tidak bertanggung jawab dengan dia karena orang tuanya hidup susah, lalu tak pernah balik kampung nengok orang tua. Sudah itu nelpon orang tua pun tidak, seolah-olah hubungannya dengan orang tua itu tidak rapat. Apa yang terjadi, Pak? Hidupnya susah, Pak. Duit banyak tapi setiap hari hidup susah. Kenapa? Karena dia tinggalkan orang tuanya. Padahal orang tuanya itu melawan, menyamai 70 orang wali. Mak kita di rumah itu menyamai doanya itu tajamnya dengan 70 orang wali, Pak. Maka itu naik langit kedua, yaitu kesadaran langit kedua, yaitu kesadaran Yahya dan Isa, yaitu berkenaan dengan taat kepada orang tua. Naik langit ketiga, yaitu kesadaran langit ketiga, yaitu kesadaran Yusuf. Apa kesadaran Yusuf? Kesadaran Yusuf itu yaitu fokus pada kebaikan. Nabi Yusuf itu dalam hidupnya dikenal orang yang mau mengurus yang baik saja, tidak mau berpikiran prasangka buruk. Hidupnya itu hanya fokus untuk melakukan hal-hal kebaikan. Maka itu kita pun kalau ingin naik di langit ketiga tersebut, maka hidup kita ini mesti wajib hanya fokus pada kebaikan. Prasangka buruk itu wajib
wajib dibuang. Yang ada itu seluruhnya adalah prasangka baik, meskipun yang dipandang itu buruk secara zahir. Bapak Ibu lihat duduk di depan rumah, lalu lewat pemulung, bajunya compang-camping, tidak mandi mungkin 3 hari, sudah itu tidak pakai sendal. Kalau seandainya Bapak Ibu jijik melihatnya atau berprasangka buruk, ini jelek sekali sholat, tidak apa tidak, berarti ada yang gagal pada diri kita. Apa? Kita tidak sanggup untuk melihat kebaikan pada tempat yang buruk secara zahir. Maka itu kalau Bapak Ibu ingin naik di langit ketiga dalam kisah Isra wal Mi'raj secara hakikat ini, maka mesti harus fokus pada kebaikan. Kita buang seluruh prasangka buruk, yang ada itu hanya prasangka baik. Lalu naik langit keempat. Di langit keempat ini yaitu kesadaran Idris. Apa kesadaran Idris ini? Yaitu belajar agama dengan benar. Nah ini mesti harus kita lakukan, yaitu menuntut ilmu, belajar agama itu dengan benar Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang ingin membuang ilmu hakikat. Dia tidak percaya dengan ilmu tauhid, dengan tasawuf. Dia ingin buang, bahkan dia coba ganti. Ada, mohon maaf Bapak Ibu, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Padahal dari dulu sampai sekarang ulama kita menyebutkan ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu kalau dikaji dia tidak menyampaikan kepada yang punya nama Allah. Tapi para ulama kita tersebut, mereka mengajarkan tauhid zat, sifat asma wal af'al, nyata memberikan jalan untuk sampai kepada pemilik nama Allah tersebut. Maka itu pada langit keempat, yaitu kesadaran Idris ini, yaitu kesadaran bahwa mesti wajib kita itu belajar agama itu dengan benar. Lalu naik di langit kelima, yaitu kesadaran Harun. Di kesadaran Harun ini yaitu kesadaran mengajarkan ilmu. Karena Nabi Harun ini orang yang gesit mengajarkan ilmu kepada umatnya. Maka kalau Bapak Ibu ingin naik di langit yang kelima dalam kajian hakikat Isra wal Mi'raj tersebut, setelah Bapak Ibu dapat ilmu, belajar agama dengan benar, maka ajarkan kepada anak di rumah, ajarkan kepada istri di rumah, ajarkan kepada orang terdekat, lalu diajarkan pula pada tetangga dan masyarakat luasnya. Lalu naik langit kelima, yaitu kesadaran Musa. Kesadaran Musa ini adalah kesadaran bersyariat dengan terbuka. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa itu mewakili lautan syariat. Apa dia? Dia berpegang teguh pada syariat itu. Lalu naik langit ketujuh, yaitu kedudukan ada Ibrahim atau makam Ibrahim, atau kita sebut dengan kesadaran Ibrahim. Di kesadaran Ibrahim itulah yaitu kesadaran hakikat, yaitu tidak sedikit pun ragu kepada Tuhan, yakin seyakin-yakinnya, bulat sebulat-bulatnya. Itulah yang disebut dengan keyakinan hakikat tersebut. Maka itu kalau Bapak Ibu ingin naik di Isra Mi'raj tersebut, karena kita tahu bahwa ketika Allah mengatakan subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah, Allah yang maha suci itu memperjalankan hambanya, maka kita ini adalah hamba, bahwa kita pun bisa diperjalankan oleh Allah dalam Isra wal Mi'raj. Tetapi tangga yang kita lewati adalah kedudukan Adam sampai Ibrahim, dari kedudukan tanggung jawab kepada Tuhan, lalu sampai pada tingkatan hakikat, sedikit pun tidak ragu, sedikit pun tidak lagi ragu, yaitu yakin seyakin-yakinnya. Maka saat itu pecahlah dinding Sidratul Muntaha tersebut. Karena Sidratul Muntaha itu artinya dinding, artinya hijab.
ketika hancur hijab tersebut, saat itu barulah kita itu bisa tersambung kepada Tuhan. Saat itu kita berjumpa dengan Tuhan tersebut, Bapak Ibu. Maka saat itu mesti wajib kita naik dari tangga pertama, yaitu tanggung jawab kepada Allah. Lalu naik kedua, tangga kedua, taat kepada orang tua. Naik tangga ketiga, fokus pada kebaikan. Naik ke tangga keempat, belajar agama dengan benar. Naik ke atas, mengajarkan ilmu, lalu memegang teguh syariat. Dan juga pada tangga ketujuh, yaitu memegang teguh hakikat. Sampailah Bapak Ibu sedikit pun tidak akan ragu lagi kepada Tuhan, sedikit pun tidak goyah, bulat sebulat-bulatnya, yakin seyakin-yakinnya. Kalau sudah sampai bulat sebulat-bulatnya, yakin seyakin-yakinnya kepada Tuhan, sudah dapat dipastikan Bapak Ibu tidak akan menemukan derita dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu Allah itu tidak akan mungkin meninggalkan kita. Maka itu mesti wajib sampai pada tingkatnya, yaitu tingkatan Sidratul Muntaha tersebut. Maka saat itu tersambunglah hidup kita itu dengan Tuhan. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Maka itu Bapak Ibu, salat kita itu wajib sampai di tingkatan mi'raj. Setelah sampai di tingkatan mi'raj, kita dapat munajat dan takbir. Maka itu kajian kita salat tersebut ada namanya qasad. Naik di atas qasad ta'arad, naik ke atas ta'yin, naik ke atas ikram, naik ke atasnya lagi mi'raj, ke atasnya lagi munajat, dan yang paling tinggi itu adalah takbir. Atau Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Bajali menyebutkannya dengan tabdil. Apa itu? Itulah tadi, sedikit pun dia tidak pernah ragu lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, maka itu kajian kita pada bulan lalu yaitu tentang qasad tersebut, bahwa dalam qasad tersebut, di tingkatan awal tersebut, kita bukan sekedar mengucapkan lapas niatnya, tapi menyatakan niat, Pak. Contoh begini Bapak Ibu, karena waktunya sudah mau habis. Kalau saya bilang begini, Bu, di dalam kantong saya ini ada duit 200.000. Bapak Ibu mungkin masih tidak percaya. Bisa percaya, bisa juga tidak. Di dalam kantong saya ini ada duit 200.000. Kenapa? Karena saya masih melapaskan. Saya masih mengucapkan dengan lapas. Maka itu sholat itu tidak cukup hanya dengan lapas. Wajib sampai di tingkatan qasad. Apa dia? Menyatakan niat. Kalau saya bilang, Pak, Bu, dalam kantong saya ini ada duit 200.000, Bapak Ibu bisa percaya? Bisa? Tidak. Tapi kalau saya ambil, saya keluarkan, tidak perlu pakai suara, tidak bersuara dan tidak berhuruf, saya keluarkan 200.000, Bapak Ibu baru yakin seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena nyata sudah saya nyatakan 200.000 tersebut, tidak perlu pakai lapas. Maka yakinlah Bapak Ibu, setelah saya keluarkan 200.000-nya, maka barulah Bapak Ibu yakin, dan saya tidak perlu menyebutkan lapasnya. Sama juga dengan Allah, tidak cukup hanya usawi fardal syukri, tapi ketika itu kita nyatakan niat tersebut, yaitu dengan menyatakan ruh tersebut, barulah Allah itu ridho dengan niat kita tersebut. Nah, disinilah letak qasad tersebut. Maka itu bagi Bapak Ibu yang sudah punya kitab ini, bacalah ulang tentang qasad tersebut, karena ada belasan ayat yang menceritakan tentang qasad tersebut dalam kitab ini, yang mengantarkan paham siapa sebenarnya niat tersebut, Bapak Ibu.
Tidak mungkin niat tersebut niat kita. Kalau dalam hadisnya innal a'malu binniyat tersebut, segala perbuatan itu bergantung pada niat. Kalau niat kita, berarti semua perbuatan itu wajib kabul. Kalau seluruh perbuatan itu bergantung dengan niat kita, tapi apa yang kita niatkan tidak juga terkabul, berarti bukan niat yang dalam hati kita, bukan niat yang kita ucapkan, tapi mana sebenar-benar niat tersebut. Maka itu niat itulah yang dinyatakan di awal kita sembahyang tersebut, bukan hanya sekedar melapaskannya. Melapaskannya tetap karena kita pakai syariat, tapi juga menyatakan niat tersebut. Maka kita bawa syariat itu beriringan dengan hakikat, barulah Allah itu ridho dengan niat kita tersebut kepada itu. Maka itu, tapi itu baru mulai awalnya, baru memulai niatnya. Maka itu nanti naik ke ta'arat. Ta'arat itu nanti kita mesti wajib tahu mana dia anggota sunnah dan mana anggota wajib yang hendak kita bawa berjumpa dengan Tuhan. Mana anggota sunnah, mana anggota wajib untuk kita bawa berjumpa dengan Tuhan. Maka itu dalam kajian fikih, anggota sunnah, kalau misalnya Bapak Ibu sholat, rukunnya itu salah satunya qiyam, berdiri tegak. Tapi kalau Bapak Ibu sakit perut, Bapak Ibu sholatnya berdiri atau berduduk? Berduduk. Berarti saat itu kita sudah merubah rukun secara fikihnya. Seharusnya berdiri qiyam, kita bawa berduduk. Kenapa? Karena itu anggota sunnah. Anggota sunnah itu boleh tidak ada. Bapak Ibu tak punya tangan, tetap pasti wajib sholat. Kenapa? Karena tangan ini anggota sunnah. Tak ada kaki, tetap juga wajib sholat. Kenapa? Karena kaki anggota sunnah. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba tidak bawa ruh. Kalau tidak bawa ruh, sholat kita itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena ruh itulah anggota wajibnya. Yang saya sebutkan di minggu yang lalu, seharusnya katanya ada tanya jawab. Bapak Ibu punya duit 50.000 ringgit, bawa ke Malaysia, bisa tak masuk Malaysia? Tak bisa. Kenapa? Bapak Ibu ngasih bawa barang sunnah, barang wajib tak bawa. Apa dia? Paspor. Bawa duit banyak, kita ganting betul, pakai songkok begini, pakai baju cantik, sampai di bandaranya, kata orangnya, Bapak mau mana Malaysia? Ada bawa paspor? Tak ada. Saya banyak bawa duit nih, 50.000 ringgit di kantong nih. Oh, kata orangnya tak bisa Pak, Bapak tak bawa paspor. Balik lagi katanya, urus paspor dulu. Urus paspor dulu baru bisa masuk. Maka itu juga sholat itu sama. Kalau Bapak Ibu tidak bawa ruh tersebut dalam sembahyang tersebut, sama juga Allah tidak terima dengan sembahyang kita tersebut. Maka itu sembahyang itu mesti wajib sampai di tingkatan mi'raj, juga sampai di tingkatan munajat dan takdi. Bapak Ibu, Pak Ibu mohon maaf karena saya waktu beberapa hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh Bapak Ibu, karena kemarin bulan yang lalu itu ada bapak-bapak yang minta supaya ada tanya jawab dalam pengajian ini. Saya mau saja Bapak Ibu, cuma masalahnya waktunya. Kalau di pengajian rumah saya Bapak Ibu, pengajiannya sampai jam 10, tanya jawabnya sampai jam 2 malam Bapak Ibu. Boleh bertanya apa saja, karena saya senang ditanya. Semakin susah pertanyaannya, semakin mudah saya menjawabnya Pak. Jawabannya saya tak tahu, saya bilang nanti saya cari tahu. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh Bapak Ibu.
Siapa tadi Pak? Boleh silakan. Silakan Pak. Siapa? Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Memang minggu yang lalu kita sebelumnya itu ada permintaan kita supaya Betul Pak. ada saya punya teman yang mungkin baru belajar tapi dia sudah mengatakan bahwa dia sudah mendalam. Anehnya dia ini nggak pernah sholat di masjid. Alasannya bahwa yang jadi imamnya itu tidak mengenal Allah. Ya, sangat saya kemudian yang kedua Satu karena waktunya Baik Bapak Ibu, saya sering menyebutkan kepada Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu belajar ilmu tasawuf ini baru sempurna kalau syariat dengan hakikat itu diiringkan. Siapa contohnya? Rasulullah itu Pak, malam sholatnya itu sampai bengkak kakinya. Jadi kalau ada orang hari ini bilang saya tak perlu lagi sholat, kata dia, karena tak mau lagi sholat di masjid karena imamnya tak mengenal Tuhan, dia tinggalkan syariatnya. Saya sering sebutkan, gelas tidak ada air tumpah Pak. Air tidak ada gelas, gelas tidak ada air kosong. Air tidak ada gelas tumpah. Syariat tidak berhakikat kosong. Bapak Ibu, sholat hakikatnya hilang. Sholat kita itu masih setengah jalan diridhoi Tuhan. Bapak Ibu berhakikat merasa sudah kenal Tuhan, tak perlu lagi sholat, sesat Pak. Kenapa? Karena tidak diiringkan. Baru ketika air berjumpa dengan gelas baru bisa diminum oleh peminum. Maka itu tasawuf itu mesti wajib tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau dipisah sesat kita. Kalau kita ambil hakikat saja, syariat kita tinggal, hebat betul kita. Sementara Rasulullah sholatnya sampai bengkak kakinya. Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Kalau misalnya kita pakai syariat saja, tapi hakikat kita tinggalkan, maka setengah jalan saja sholat kita itu diridhoi oleh Tuhan. Tidak sempurna. Sholat itu belum lagi menyentuh ruh. Sholat itu belum lagi bisa menyampaikan kita kepada Tuhan. Atau sholat itu tidak bisa mengosongkan diri kita, menunggalkan Tuhan. Akhirnya sholat itu tidak sampai pada puncaknya, yaitu mengenal Tuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada Bapak, kalau orang pisahkan syariat dengan hakikat, jangan diikuti Bapak. Tapi ikutilah orang yang mengiringkan antara syariat dengan hakikat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengiringkannya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa panjang sebenarnya, satu pertanyaan ini sejam jawabannya itu. Cuma karena waktu kita sudah habis. Kalau memang Bapak Ibu ingin lebih dalam, silahkan datang ke rumah saya, karena di rumah saya ada majelis. Boleh sampai jam 4 subuh saya lanjut. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon dihalalkan.